Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Gemilang Ramadhani, Angkatan 5 Kelompok 1, ingin memaparkan tugas agenda 1 Latsar CPNS golongan 3. Pada agenda 1, sikap perilaku bela negara akan dipelajari dan dibahas 3 modul. Modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul kedua, analisis isu kontemporer. Dan modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Pada modul 1, yang akan kita bahas adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada pembahasan kali ini saya membagi menjadi 2. Yang pertama kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan, di mana definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam wawasan kebangsaan, kita juga harus mengetahui dan memahami 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, dan 4. NKRI. Selanjutnya kita harus mengetahui lambang-lambang negara dan juga memberikan penghormatan kepada lambang-lambang negara tersebut. Yang pertama yaitu bendera, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Di sana dinyatakan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Lambang negara yang kedua yaitu bahasa. Sebagaimana pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ketiga, lambang negara. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang negara yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Berdasarkan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita memasuki pembahasan di modul 2, yaitu analisis isu kontemporer. Pada modul 2 ini, tentu kita harus memahami tujuan dari pembelajaran analisis isu kontemporer tersebut. Pada modul ini diharapkan nanti para peserta Latsar mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Agar mampu menjadi PNS profesional yang bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, tentu kita harus memahami isu-isu strategis kontemporer yang ada pada saat ini. Diharapkan nanti ketika kita sudah mengetahui tentang isu-isu kontemporer,
maka kita bisa melakukan analisis dan bisa memberikan solusi terhadap isu-isu tersebut. Di antara isu-isu yang dianggap strategis pada saat ini yaitu korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme dan radikalisme, praktik pencucian uang, proxy war, kejahatan mass communication atau yang sering kita dengar dengan penyebaran berita hoax, dan yang ketujuh tentu pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan di negeri kita ini lebih dari 2 tahun. Setelah kita mengetahui isu-isu strategis kontemporer apa saja yang sedang berada di tengah-tengah kita, maka diharapkan kita mampu melakukan analisa isu. Sebelum kita melakukan analisa isu, maka sebelumnya kita harus memahami tentang makna dari isu kritikal. Nah, dijelaskan bahwa isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Nah, isu kritikal sendiri secara umum terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat urgensinya. Yang pertama, isu saat ini, yang kedua, isu berkembang, yang ketiga, isu potensial. Nah, masing-masing jenis isu ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya. Isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Adapun isu berkembang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, baik sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan lain sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebaknya isu tersebut di masa depan. Pada modul 3, kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Pada modul ini kita akan membahas tentang konsep kesiapsiagaan bela negara dan bagaimana aplikasinya dalam Latsar kali ini, manfaat serta keterkaitan antara modul 1, 2, dan 3. Kesiapsiagaan sendiri merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dalam Latsar ini, yang dimaksud dengan kesiapsiagaan yaitu kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS selanjutnya juga termasuk pembinaan pola hidup sehat disertai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan latihan ketangkasan fisik dan pembinaan mental lainnya yang disesuaikan dan berhubungan dengan kebutuhan serta ruang lingkup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban PNS di berbagai lini dan sektor pekerjaan yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Selain hal di atas, pelaksanaan kesiapsiagaan bela negara PNS dalam modul ini juga akan memberikan pembinaan, pemahaman, dan sekaligus praktek latihan aplikasi dan implementasi wawasan kebangsaan dan analisa strategi yang meliputi analisis intelijen dasar dan pengumpulan keterangan yang akan sangat berguna dalam berbagai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan birokrasi, baik permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal. Akhirnya, aplikasi dari kesiapsiagaan bela negara ini juga akan menjadi modal penguat jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS
yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara, bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan calon pegawai negeri sipil dapat selalu siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun manfaat pada pembahasan kesiapsiagaan bela negara ini apabila kita lakukan dengan baik, diantaranya yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, adapun keterkaitan antara modul 1, 2, dan 3, pada dasarnya modul 1, 2, dan 3 ini menjadi satu kesatuan yang utuh karena modul 1, 2, dan 3 saling terkait dengan satu dengan yang lainnya. Di dalam modul 1 yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara, modul ini akan membuka pandangan para peserta pelatihan dasar CPNS terkait dengan bela negara untuk memahami bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil yang berjajar dari Sabang sampai Merauke, dan nilai-nilai untuk memahami arti bela negara. Modul 2 dikenalkan dengan berbagai macam isu kontemporer dan cara untuk melakukan analisis isu strategis kontemporer yang terjadi di zaman sekarang dan yang terjadi secara real di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya, untuk mempelajari dan mempraktekkan kedua modul 1 dan 2, maka disusunlah modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara, di mana dalam modul 3 ini dikenalkan berbagai macam cara mendisiplinkan diri dengan baris berbaris, tata upacara, dan protokol kegiatan-kegiatan ini sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu, dalam modul 3 juga dikenalkan kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani dan mental. Ini dikenalkan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi. Maka diperlukan jasmani dan mental yang kuat dalam menangkal hal-hal buruk yang sangat cepat mengalir ke Indonesia. Agar setiap peserta CPNS memiliki kesiapsiagaan bela negara, tentu tiap CPNS harus memiliki kemampuan awal. Di antaranya yang pertama adalah kesehatan jasmani, di mana kesehatan jasmani ini merupakan bagian penting dari definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Artinya kita dikatakan sehat salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik kita sehat. Kesehatan jasmani mempunyai fungsi yang penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dengan kata lain, dengan jasmani yang sehat, tentu diharapkan produktivitas kerja kita akan semakin tinggi. Selanjutnya, kemampuan awal yang harus dimiliki oleh seorang CPNS tentu adalah kesehatan mental, di mana mental sendiri didefinisikan sebagai pengertian yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Dalam konteks pada modul ini, kesehatan mental akan dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kedua komponen inilah yang menjadi titik penting dari kehidupan manusia. Keduanya dapat diibaratkan bandul yang sering mempengaruhi naik turun bandul tersebut. Nah, pikiran berada di satu sisi dan emosi berada di sisi yang lain. Keduanya berinteraksi dengan dinamis. Kemampuan awal selanjutnya yang harus dimiliki oleh CPNS dalam kesiapsiagaan bela negara yaitu kesiapsiagaan jasmani dan mental.
Nah, kesiapsiagaan jasmani sendiri merupakan suatu serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh seorang PNS atau CPNS yang akan menjadi calon pegawai. Kesiapsiagaan jasmani sendiri didefinisikan sebagai kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan ataupun berat, secara fisik dengan baik, dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesiapsiagaan jasmani itu harus selalu dijaga dan dipelihara karena manfaat yang didapatkan dengan kemampuan fisik atau jasmani yang baik, maka kemampuan psikis yang baik juga akan secara otomatis diperoleh. Sedangkan pengertian dari kesiapsiagaan mental yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Kita dapat dikatakan telah memiliki kesiapsiagaan mental jika kita mampu menerima dan berbagi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa diterima oleh orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebaliknya, kita dapat dikatakan memiliki kesiapsiagaan mental yang rendah jika kita dalam mengikuti atau melakukan suatu aktivitas merasakan cemas, sedih, marah, kesal, khawatir, rendah diri, kurang percaya diri, dan lain-lain. Nah, melalui pembahasan tentang kesiapsiagaan mental, diharapkan kita mampu yang pertama terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurose dan dari gejala-gejala penyakit jiwa atau psikosis. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin sehingga dapat membawa kita pada kebahagiaan. Yang keempat, mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Selanjutnya, kemampuan awal yang diharapkan dimiliki oleh seorang CPNS agar memiliki kesiapsiagaan bela negara yaitu memiliki etika, etiket, dan moral yang baik agar CPNS mampu menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.